Oke, kita langsung ke pembahasan eh, proses pengecoran dan manufaktur logam. Penulis artikel yaitu Norman Andika Rahmadi Pani. Yang kedua adalah Anton Sudianto. Nama mahasiswa adalah nama saya sendiri, Rizky Ardiansah. Dan nama jurnal ini adalah Journal of Metallurgical Engineering and Processing Technology atau JME PT. Tahun publikasi tahun 2021, Februari 2021. Latar belakang. Pengecoran logam merupakan salah satu teknik manufaktur penting yang digunakan untuk menghasilkan produk dengan bentuk kompleks melalui proses peleburan logam dan pencetakan. Teknologi pengecoran terus berkembang untuk mengatasi berbagai kendala seperti cacat produk demi menghasilkan coran yang berkualitas tinggi. Dalam industri modern, persaingan mendorong inovasi pada metode pengecoran, mulai dari peningkatan komposisi material hingga menerapkan perlakuan panas. Penelitian ini berfokus pada pengoptimalan proses pengecoran logam untuk meminimalkan cacat dan meningkatkan efisiensi serta kualitas hasil coran. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, mengoptimalkan teknik pengecoran logam untuk meminimalkan cacat pada produk. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil manufaktur melalui perbaikan proses desain cetakan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen untuk mengoptimalkan proses pengecoran logam dengan cetakan pasir. Tahapan penelitian dimulai dengan pembuatan cetakan pasir menggunakan pasir silika yang dicampur dengan perekat water glass. Gas CO2 digunakan untuk memperluas cetakan agar menahan tekanan logam cair selama proses pengecoran. Proses pengecoran diawali dengan peleburan logam dalam tungku sehingga mencapai suhu antara 1350 sampai 1450 derajat Celcius yang dianggap sebagai suhu optimal untuk menjaga viskositas logam cair agar mudah mengalir ke seluruh rongga cetakan. Setelah logam mencair, proses penuangan dilakukan dengan kecepatan yang stabil untuk mencegah pembentukan rongga atau blowhole. Setelah logam membeku, cetakan dibongkar secara perlahan untuk mengambil hasil produk coran, kemudian diperiksa secara visual untuk mendeteksi cacat seperti rongga udara dan pergeseran bentuk. Tahapan terakhir adalah hasil analisis coran untuk memahami penyebab cacat dan mengidentifikasi langkah perbaikan. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan meliputi peningkatan kepadatan cetakan pasir melalui penambahan water glass dan modifikasi. Selain pencetakan untuk mengurangi pergeseran, dengan pendekatan ini penelitian berhasil mengoptimalkan proses pengecoran, menghasilkan produk coran yang lebih presisi dan minim cacat. Ini adalah gambar flowchart atau diagram alir proses produksi. Yang pertama adalah perancangan produk dan cetakan, dia menghasilkan gambar teknik produk dan cetakan. Selanjutnya adalah perancangan proses produksi. Dia akan menghasilkan SOP dan OPC. Yang proses selanjutnya adalah proses manufaktur. Proses manufaktur sendiri setelahnya akan melalui pemeriksaan kualitas. Jika diterima, dia akan output menjadi produk. Produk di jurnal ini adalah meneliti membuat puli alat pertanian. Jika ditolak, dia akan dilebur lagi dan diproses lagi. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Pertama adalah parameter pengecoran. Penelitian ini menetapkan parameter utama untuk proses pengecoran logam. Suhu peleburan logam optimal adalah 1350 derajat Celcius sampai 1450 derajat Celcius. Yang memastikan logam cair cukup encer untuk mengisi rongga cetakan tanpa meninggalkan ruang kosong. Cetakan pasir digunakan sebagai media cetak. Dengan perekat water glass yang diperkeras menggunakan gas CO2, kombinasi ini memberikan kekuatan cetakan yang memadai, sehingga mengurangi resiko deformasi selama proses pengecoran. Selain itu, kecepatan penuangan logam cair yang stabil sangat penting untuk mencegah cacat seperti rongga udara. Nomor 2 adalah tahapan proses. Proses
pengecoran logam dilakukan melalui beberapa cara tahapan penting. Pertama, membuat pola dan cetakan pasir dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kepadatan cetakan. Selanjutnya, logam dilebur hingga mencapai suhu optimal sebelum dituangkan ke dalam cetakan pasir. Setelah logam membeku, cetakan dibongkar secara hati-hati untuk mengambil hasil coran. Tahapan terakhir melibatkan pembersihan coran dari sisa pasir cetakan, dilanjutkan dengan proses pemisinan dan finishing untuk memastikan produk coran memenuhi spesifikasi dimensi dan kualitas permukaan yang diinginkan. Dan ini adalah urutan pembuatannya. Yang pertama adalah pembuatan cetakan pasir. Selanjutnya dia membuat Yang pertama adalah pembuatan pola cetakan pasir. Dilanjutkan dengan pembuatan cetakan pasir sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Setelah itu proses coating cetakan pasir. Selanjutnya, jika cetakan sudah jadi, dia akan penuangan cairan aluminium. Jika sudah, cetakan tersebut akan dibongkar dulu dan akan proses pemotongan sisa-sisa aluminium yang sudah dituang tadi dan masuk ke dalam proses drilling. Nah, ini dia produk yang sudah jadi. Dia adalah puli mesin pertanian ya. Oke, selanjutnya. Nomor 3, cacat yang ditemukan. Selama proses pengecoran, 2 jenis cacat utama ditemukan. Rongga udara, pinhole, dan blowhole. Terjadi akibat pasir cetakan yang terlalu basah atau kecepatan penuangan logam cair yang terlambat, yang menyebabkan gas terperangkap dalam hasil coran. Pergeseran atau shift ditemukan pada beberapa produk coran yang disebabkan oleh ketidakrapatan sambungan antara cop dan drag pada cetakan. Cacat ini mempengaruhi bentuk dan presisi produk coran. Ini adalah foto dari cacat rongga udara. Yang ini adalah pinhole ya. Yang ini adalah blowhole. Dan ini adalah gambar cacat pergeseran. Oke, selanjutnya. Nomor 4, analisis solusi. Untuk mengatasi cacat, beberapa langkah perbaikan diterapkan. Pemadatan cetakan pasir ditingkatkan dengan menambahkan water glass dalam komposisi pasir yang memberikan kekuatan lebih tinggi dan mencegah terbentuknya rongga udara. Selain desain frame cetakan diperbaiki untuk memastikan sambungan antara cop dan drag lebih presisi. Modifikasi ini secara signifikan mengurangi resiko cacat dan meningkatkan kualitas hasil coran. Yang terakhir, peningkatan kualitas hasil coran. Dengan mengoptimalkan parameter dan tahapan proses, produk coran yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Permukaan produk menjadi lebih halus, bentuk lebih presisi, dan tingkat cacat lebih rendah. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa inovasi dalam teknik pengecoran dapat ditingkatkan efisiensi manufaktur serta menghasilkan produk coran yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Kita sampai ke bagian kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan parameter proses pengecoran logam dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hasil coran. Suhu peleburan logam pada kisaran 1350 sampai 1450 derajat Celcius. Penggunaan cetakan pasir dengan perekat water glass dan CO2 serta teknik penuangan yang stabil merupakan faktor penting dalam mencegah cacat seperti rongga udara dan pergeseran. Selain itu, pemadatan cetakan yang lebih optimal memperbaiki desain frame cetakan terbukti efektif dalam mengurangi risiko cacat. Dengan penerapan langkah-langkah ini, produk coran yang dihasilkan lebih presisi, kemudian permukaannya lebih halus, dan tingkat cacatnya lebih rendah. Selanjutnya adalah penutup. Proses pengecoran logam yang dioptimalkan memberikan manfaat besar bagi industri manufaktur, baik segi efisiensi maupun kualitas produk. Penelitian ini merekomendasikan pengendalian parameter proses yang lebih ketat dan menerapkan inovasi lanjutan untuk menghasilkan produk coran yang lebih baik. Dengan demikian, proses pengecoran logam dapat terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompetitif. Studi lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi parameter lain yang belum dibahas secara mendalam, seperti variasi material,
cetakan, dan teknik perlakuan panas guna mencapai hasil yang lebih optimal. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Cukup, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.